beberapa peristiwa saja yang saya kira ini akan terus bergulir, akan terus dijalankan dengan format yang tentu kita akan evaluasi terus begitu. Saya mengikuti dalam perkembangan pembicaraan itu memang ada tuntutan, ada harapan, ada kritik dan sebagainya. Saya kira ini semuanya membangun, tetapi juga semuanya tidak mungkin bisa terpenuhi di dalam sebuah forum seminar seperti ini. Tetapi nanti mungkin pertimbangannya akan disampaikan oleh kawan-kawan pelator kami bahwa keinginan harapan apa yang bisa ingin kita capai di dalam forum seperti ini. Kepada Bapak Sudayoga, Direktur Kesenian Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya untuk bisa menutup diskusi ini, dan sekaligus kami laporkan bahwa peserta seminar ini yang kami undang adalah sekitar 40 orang, termasuk panelis sekitar 14 orang, lalu ada komentator atau moderator 4 orang, yang hadir 2 orang, tapi 2 orang berhalangan, Pak Yakob Sumarjo dan Mas Ninditio Nomo, satu dan lain hal ada halangan. Lalu peserta yang kami undang dari sekitar 13 provinsi atau kota besar di provinsi, 29, tapi yang hadir 25 karena yang lain juga berhalangan. Tetapi kami juga tidak menutup diri, dan forum ini juga terbuka bagi mereka yang menginginkan untuk hadir di forum ini, sehingga dari sejak awal pembukaan kemarin sampai hari ini ada yang secara terus-menerus mengikuti, walaupun ada sebagian yang datang pergi begitu. Jumlahnya hampir sekitar 30 dari peserta tamu atau dari peserta peninjau. Saya kira kepada mereka saya percaya mereka inilah yang punya keinginan, punya hasrat untuk mengembangkan wawasan dan informasi yang berkembang di forum ini. Untuk kesediaan waktunya nanti Pak Presiden mohon acara ini mohon arahan atau pandangan secara umum untuk kemudian menutup saat ini. Sebelumnya juga kami mohon kepada dua pelator kami yang kebetulan mengikuti acara ini bisa memberikan sedikit ulasan umum tentang bagaimana dan mengapa serta kenapa forum ini juga diselenggarakan. Saya hanya menghimbau dari akhir pembicaraan ini bahwa agar forum ini punya arti lebih penting lagi dan ada penajaman di dalam hasil yang ingin dicapai. Saya percaya karena teman-teman di sini adalah juga para pemerhati, para penulis, para pengamat dan sebagainya. Mudah-mudahan forum ini bisa berkembang dan tersebar luas informasinya kepada kawan-kawan lain yang tidak berkesempatan hadir di tempat ini. Salah satu upaya yang bisa kita tempuh adalah menulis atau membuat reportase atau membuat tinjauan, resensi baik dari pameran maupun dari seminar ini, sehingga apabila teman-teman memang berkesempatan untuk ini dan juga dimuat di beberapa surat kabar baik di nasional maupun di daerah, tolong kami diberi informasi dan dikirimi begitu bukti ininya. Insya Allah kami akan memberikan apresiasi yang sewajarnya untuk itu, karena itu bagian dari proses kerjasama yang selama ini ingin kami bangun. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya akan memberikan pandangan yang bersifat umum ya, berkaitan juga dengan sebenarnya penyelenggaraan sesi yang ketiga ini. Jadi memang inti persoalan kita itu lebih atau kental ya di persoalan jejaring dan infrastruktur. Saya tadi saat mendengar diskusi ini memang terpikir sebenarnya galeri nasional itu apa ya? Saya pikir gitu ya. Yang muncul di kepala saya pertama, galeri nasional itu sebuah fasilitas. Jadi sebuah museum yang dibayangkan, galeri kemudian pengen jadi museum gitu yang dibayangkan bisa
menaungi kepentingan nasional. Nah, yang kedua ya berarti dia simbol bahwa Indonesia harus memiliki galeri nasional yang seperti apa yang bisa dilihat di luar negeri dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang tadi mungkin murah ngomongnya, mungkin juga galeri nasional itu sudah menunjukkan bentuk-bentuk dari operasi sistem kekuasaan, kan? Karena ini nasional, nanti yang di daerah bagaimana? Atau ini dijadikan sebagai pusat dan sebagainya. Saya belum selesai dengan kesimpulan itu, apakah sebenarnya yang kita bicarakan itu memang sebuah operasi kekuasaan dari pusat, atau sebenarnya yang kita bicarakan adalah sebuah fasilitas yang belum lengkap, gitu ya, yang belum terstruktur, atau memang kita sedang membayangkan sebuah simbol yang mungkin bisa kita ciptakan atas nama perkembangan seni rupa. Banyak hal yang terlintas di saya, seperti misalnya upaya yang dilakukan untuk mempromosikan bahwa galeri nasional itu adalah juga museum, ya, itu baru langkah yang dimulai. Karena dari namanya orang pikir galeri nasional itu tempat pameran. Padahal galeri nasional adalah museum yang memiliki koleksi. Pak Agus Burhan misalnya orang yang bertugas mencermati koleksi. Banyak hal yang berkaitan dengan upaya pengkoleksian, kemudian pengkayaan koleksi dan sebagainya. Jadi untuk menjadi museum pun, gitu ya, untuk berdiri sebagai simbol perkembangan itu masih banyak hal yang harus dikerjakan. Ini juga kemudian berkaitan dengan misalnya tadi, karena ini saya mengikuti terakhir sebenarnya Seni Rupa Nusantara itu juga yang saya membuat 2 tahun yang lalu. Kalau dilihat dari hasilnya memang sekarang menunjukkan perubahan dan saya sangat senang dengan perubahan itu. Tetapi dalam acara sebelumnya biasanya acara ini disebut temu perupa. Jadi perupa diundang dari biasanya dari Nusantara, kemudian pembicara dipilih. Siapa yang berbicara di sini dan memberikan informasi. Tahun ini kemudian saya Mas Agus Kamawa itu berpikir untuk mengubah sedikit format menjadi temu penulis dengan mengubah komposisi atau jalannya diskusi ini. Jadi ada panelis yang bisa lebih aktif menanggapi dan sebagainya. Yang kemudian saya juga sangat senang karena dari hari kemarin kita memperoleh sebuah suasana diskusi sangat dialogis, kadang-kadang keras, kencang. Untuk ada Pak Agus Burhan yang bisa memimpin jalannya diskusi dengan baik, begitu ya. Dan saya lihat pertemuan tahun ini memiliki artikulasi diskusi yang lebih menonjol. Hanya saja memang diskusi ini memang bermulai dari tradisi temu perupa. Artinya diskusi ini tidak bisa bergerak format seperti ini menjadi diskusi akademik atau pendidikan, ya, karena sebenarnya juga ini yang melihat kaitannya galeri nasional dan bukan. Jadi galeri nasional tentu saja tidak bisa secara keseluruhan sebagai organ, ya, melingkupi segi-segi persoalan, gitu ya. Jadi itu yang bersifat umum. Tetapi masukan tadi yang banyak diberikan adalah bagaimana meningkatkan format sehingga makalah-makalah itu jauh lebih terbaca, ya, artikulasinya jelas dan sebagainya. Dan terus terang memang metode yang dicoba, yang dilakukan untuk menggali makalah-makalah itu berasal dari undangan bersifat terbuka seperti pameran, jadi disebar, dan penyebarannya itu juga tidak ke kampus-kampus secara khusus. Karena kalau di kampus namanya jadi diskusi ilmiah, diskusi kampus. Ini disebar ke komunitas, disebar ke taman budaya dengan harapan memang yang lebih banyak presentasi adalah kawan-kawan seniman, penggagas dan sebagainya. Dan kemudian untuk audiens kami mengundang kawan-kawan dari pendidikan, gitu ya. Tetapi tentu saja diskusi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengukur derajat ilmiah atau tidak ilmiah, objektif atau tidak objektif. Ini diskusi yang memang ditujukan untuk menggali atau berbagi apa yang terjadi di satu tempat, dikaji ke tempat yang lain. Saya pikir itu yang bersifat umum, karena yang mungkin hal-hal yang bersifat jalannya diskusi Mas Agus ini yang bisa dikomentar. Terima kasih.
saya akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Mas Rizky Zailani. Memang format seminar pada tahun ini kita coba untuk berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Sudah menjadi tradisi yang berjalan agak lama bahwa dalam temu perupa yang berbicara adalah para pewacana yang sudah sangat dikenal oleh publik seni rupa. Tetapi yang terjadi seringkali terjadi bias komunikasi, dalam arti problem-problem yang dikemukakan oleh para pewacana itu tidak begitu dihiraukan oleh para perupa, karena perupa-perupa dari berbagai wilayah kemudian bersama-sama melakukan curhat makalah yang memang mempunyai wacana yang kental dan mempunyai urgensi yang penting untuk ditampilkan, maka akan dijadikan materi yang memang harus diseminarkan oleh pembicara. Sedangkan materi-materi seminar yang dianggap tidak mempunyai relevansi yang cukup penting tetapi dibuang sayang, maka akan dimasukkan sebagai proseding yang kemudian diterbitkan bersama-sama. Saya kira itu sudah menjadi kebiasaan yang umum dalam dunia akademik ataupun dalam forum-forum seminar di dunia nasional, di forum nasional maupun di forum internasional. Kemudian yang kedua, bagaimanapun saya bersama Mas Kiki juga harus memberikan ulasan sedikit tentang substansi yang telah kita bicarakan dalam 3 sesi. Dalam 3 sesi kita bisa melihat bahwa ada tema seniman dan karyanya, kemudian sejarah dan sosiologi, yang terakhir adalah masalah jejaring. Kalau kita cermati bersama-sama apa yang telah kita bicarakan, sesungguhnya sesi yang kedua itu merupakan satu sesi yang bisa menjembatani ataupun merangkum sesi yang pertama, yaitu seniman dan karyanya maupun jejaring, dalam hal ini jejaring dan dunia infrastruktur dunia seni rupa di Indonesia. Dalam arti kalau kita mau melihat problem-problem yang ada pada seniman dan karyanya maupun jejaring dan infrastruktur pada dunia seni rupa Indonesia, kita tidak mungkin bisa melepaskan dari konteks perkembangan historis, kemudian aspek-aspek sosiologisnya. Dengan demikian, seperti yang saya kemukakan kemarin pada sesi yang kedua, untuk membicarakan seniman dan karyanya sekalipun, pada waktu kita menyoroti seniman Entang Wiharso misalnya, seperti yang disampaikan oleh Mas Gus Indarto, ataupun seniman Surabaya Saiful Hajat, kita bisa melihat bahwa dimensi sosiologis di situ itu langsung bisa mengarahkan perhatian kita pada dialektika sejarah, kemudian juga keperluan untuk mengkaji ulang apakah infrastruktur yang tersedia pada masa sekarang ini bisa mewadahi kondisi-kondisi yang berkembang dalam ini kembali lagi paradigma yang aktual, begitu Mas Gus Indarto. Mohon maaf tidak terelakkan. Nah, dengan demikian Ibu dan Bapak sekalian, saya kira masalah ini sebenarnya menjadi saling melengkapi. Saya tentu saja tidak mempunyai hasrat untuk mengulas kembali karena masing-masing kemarin sudah ada komentatornya, walaupun yang terakhir Mas Nindityo Purnomo tidak bisa hadir. Tetapi saya kira pernik-pernik persoalan yang telah kita hayati bersama, kita ungkapkan bersama, itu menjadi satu konstruksi yang sekaligus bisa mencerminkan hubungan antara tema-tema tersebut. Nah, tentu saja secara teknis kami masih menginginkan ada perbaikan tulisan-tulisan dari para pemakalah, dari para panelis sekalian, tentu saja sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan, sehingga kita bisa menghasilkan satu produk yang betul-betul bermakna. Jadi ini hitung-hitung seperti kita kuliah, jadi masih harus ada perbaikan paper sebelum diterbitkan dan diberi nilai untuk supaya di tahun depan
bisa masuk lagi sebagai pembicara. Mohon maaf Pak Surya Yoga, jadi ini memang penutupannya agak ditunda karena masih ada ceramah dari dai. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Jadi kalau saya ulas lagi nanti akan redundant istilahnya. Demikian tentu saja dengan permohonan maaf saya mewakili Dewan Kurator, dan dalam hal ini ada Mas Mamanur yang sedang sakit dan Mbak Indah yang punya kesibukan ke luar negeri. Maka semua rencana yang memang sudah dirancang itu walaupun tidak bisa 100% memenuhi target, tetapi saya kira kita cukup mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky Adalani. Selanjutnya adalah sambutan Direktur Kesenian Departemen Budaya dan Pariwisata Bapak Dr. Andes Surya Yoga MSI, sekaligus menutup acara secara resmi. Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah 2 hari seminar ini dilangsungkan, saya sebenarnya saya ingin ikut, tapi selalu tidak pernah bisa punya kesempatan untuk ikut acara-acara seperti ini. Jadi selama jadi birokrat, kesenangan saya sebenarnya dipasung untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan wawasan, meningkatkan pemahaman saya terhadap dunia seni rupa yang saya pilih sejak mahasiswa dulu. Oleh sebab itu di sambutan penutupan ini tentunya saya tidak masuk ke materi karena pertama saya tidak mengikuti, yang kedua sudah ada 2 dari 4 kurator plat merah. Kadang-kadang disebut plat merah juga mau, ya karena nyatanya menerima honor dari uang rakyat. Tapi porsi untuk kurator independen juga dijalani. Jadi pandangnya standar ganda ini. Baik, saya kira saya kembali mengangkat filsafat Gasing waktu pembukaan. Ada Menteri Budaya dan Pariwisata, ada lukisan yang temanya Gasing. Terus ditanya pelukisnya, ini tahu nggak filsafat Gasing? Ternyata hal yang sepele itu juga bisa kita terapkan atau bisa kita kembalikan kepada dinamika kita sendiri. Gasing semakin itu berputar akan semakin mantap ya. Tapi begitu berhenti berputar, dia mati. Nah, saya kira pameran yang ada, pameran seni rupa Nusantara, kemudian seminar nasional, ini adalah dinamika perputaran Gasing tadi. Tentunya sebagai dinamika itu adalah suatu proses yang bisa semakin cepat putaran itu, tetapi juga bisa semakin lambat, tergantung pada komitmen kita bersama sebenarnya. Saya mengikuti pameran Nusantara sejak awal hingga sekarang. Memang kemajuannya itu sangat pesat, dan khususnya pameran seni rupa Nusantara yang saat ini digelar itu sangat menunjukkan dinamika yang demikian pesat, walaupun itu tidak seluruh daerah ikut. Jadi saya melihat ada 12
daerah yang belum bisa terpantau apakah punya perkembangan yang cukup pesat, sehingga ini juga merupakan PR untuk kurator bagaimana mendorong 12 daerah itu supaya tidak tertinggal dengan 21 provinsi yang ikut. Tugas birokrat sebenarnya memberi fasilitasi tetapi juga memberi motivasi. Nah, kalau itu 12 daerah tidak ikut, harus diberi motivasi ke depan. Format yang ditawarkan tadinya temu berubah kemudian menjadi seminar nasional, saya kira sah-sah saja, tergantung pada sejauh mana kita berharap bahwa kegiatan itu lebih bermakna daripada sebelumnya. Saya juga ditantang di lintas departemen, kalau seniman-seniman yang mengikuti pameran seni rupa Nusantara ini kemarin diajak ke GCC, ada kegiatan Pekan Produk Budaya Indonesia. Sebenarnya Pekan Produk Budaya itu direncanakan adalah kegiatan Pekan Kerajinan Indonesia, tetapi begitu menghadap Presiden menganggap kerajinan sudah terlalu banyak, coba dibuat Pekan Produk Budaya Indonesia, sehingga kegiatan perindustrian, departemen perindustrian itu meluas, jadi melibatkan Menko Kesra untuk koordinasinya, kemudian ada departemen perindustrian, departemen perdagangan, departemen dalam negeri, departemen kebudayaan dan pariwisata, departemen Kominfo. Yang ide presiden ini sebenarnya sangat visioner. Jadi beliau menganggap bahwa kita itu sedang menghadapi gelombang keempat, yaitu gelombang peradaban. Kalau gelombang pertama itu agraris, gelombang kedua itu industri, gelombang ketiga adalah teknologi informasi. Itu sudah mengarah, kita sudah berada pada gelombang keempat, yaitu peradaban. Oleh sebab itu, pendekatan ekonomi itu harus berlandaskan pada ekonomi budaya. Itu juga yang kita persiapkan untuk tahun 2008, bahwa tahun 2008 itu adalah tepat 100 tahun nasionalisme Indonesia. Oleh sebab itu, kita akan mengajak dunia untuk hadir di Indonesia bulan Oktober 2008 yang akan datang dalam forum World Culture Forum. Nah, dalam Pekan Produk Budaya ini, sebagaimana yang disampaikan Menteri juga pada pembukaan pameran, bahwa proses kreasi seniman, proses ekspresi seniman itu adalah bagian hulu, dan pemerintah berharap bahwa seniman itu jangan terlalu asik di hulunya saja, tetapi juga harus memikir di hilirnya. Kalau kita berkarya terus, untuk kelangsungan berkarya itu harus kita pikirkan apa. Nah, di situ kita harus memikirkan ekonomi yang berbasis budaya. Saya ditantang di Pekan Produk Budaya yang akan datang mungkin 2008. Saya ditawari untuk memegang plenary hall di GCC. Apakah bisa plenary hall itu dibuat kegiatan seni dan budaya yang memang mengarah ke industri. Tahun sekarang saya mencoba menggait salah satu balai lelang, yaitu Siddhartha Auction, untuk merubah format lelang.
Jadi ada pameran yang 4 hari, kemudian hari keempat dilakukan lelang. Kalau ini berhasil, artinya balai lelang yang 5 yang ada di Indonesia itu akan diperkaya lagi oleh lelang terbuka dalam pekan produk. Nah, saya berharap juga pameran seni rupa Nusantara ini ada link yang terjadi antara galeri nasional dengan pekan produk yang ada. Pemerintah juga harus memperhatikan bahwa tidak sekedar pameran untuk apresiasi, tetapi pameran juga untuk kelangsungan ekonomi. Ini memang satu kebutuhan dasar yang mau tidak mau kita pikirkan, bahwa pemerintah harus memfasilitasi lebih jauh hasil-hasil kreasi, hasil-hasil ekspresi para seniman dan budayawan untuk hal yang lebih luas lagi. Nah, ini juga termasuk dalam dinamika seni rupa Indonesia, saya pikir. Jadi saya berharap bahwa pemikiran kita tidak terbatas pada sebatas proses ekspresi, proses kreasi, proses apresiasi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan ketiga proses tadi dalam masyarakat. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian selama 2 hari ini. Terima kasih kepada para pembicara, para peserta, dan para kurator. Juga terima kasih kepada Galeri Nasional. Semoga event seni rupa Nusantara ini terus berkembang dengan baik sampai kita bersama bisa menemukan forum yang paling tepat mewadahi dinamika seni rupa Indonesia. Dengan seizin teman-teman sekalian dan diiringi ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, acara seminar nasional membangun dinamika seni rupa Indonesia dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Yang telah menutup jalannya seminar nasional membangun dinamika seni rupa Indonesia. Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara penutupan seminar pada sore hari ini, dan marilah acara penutupan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya adalah foto bersama Bapak Surya dan Kepala Galeri Nasional serta Dewan Kurator. Sampai kering ini awannya. Nanti kan bisa kita kering. Topik dan kareta. Tahan dulu.